Apa sih yang menjadikan kita harus mencari ilmu? Yang pertama, karena sesungguhnya ilmu itu merupakan highway-nya kita menuju kepada surganya Allah. Jadi termasuk jalan pintasnya kita menuju kepada Allah itu adalah ketika kita mempelajari ilmu. Sesungguhnya ke surga itu ada jalan tolnya, ada jalan biasanya. Ada jalan pintasnya, ada jalan standarnya. Itu kalau kita memahami tentang surga. Dan salah satu di antara jalan tolnya kita menuju kepada surga dan jalan pintasnya kita menuju kepada surga itu adalah ketika kita menuntut ilmu. Dan tidak ada investasi dan tidak ada perniagaan yang paling Allah senangi dan paling Allah cintai di antara perniagaan yang dilakukan oleh hamba dan manusia kepada Allah, kecuali salah satunya perniagaan seorang hamba ketika mereka mencari ilmu. Ya. Karena ibadah yang mendatangkan pahala bukan ada ibadah madhah, ibadah bukan makhdoh pun mendatangkan pahala yang besar. Dan salah satu di antara pahala besar yang kita harapkan akan menambah mizan kebaikan kita itu adalah mencari ilmu. Makanya Allah turunkan kepada kita Allah tutus kepada kita seorang nabi, Allah turunkan kepada kita Al-Quran. Kenapa? Supaya kita mempelajari agama kita dengan ilmu. Karena Allah sudah membangun agama ini dengan agama ilmu, maka Allah memuliakan setiap orang yang mencari ilmu. Kata Ibnu Umar, keutamaan majelis ilmu yang kamu ikuti lebih utama daripada ibadah sunnah yang kamu lakukan selama 60 tahun. Sampai Imam Syafi'i berkata, thalabul ilmi afdalu min salatin nafilah min salatin nafilah. Keutamaan kamu duduk di majelis ilmu, kamu duduk, kamu buka telingamu, kemudian kamu dengarkan, maka keutamaannya itu lebih utama daripada sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, sampai majelis ilmu itu selesai. Ilmu yang menjadikan kita berakhlak. Ilmu yang tidak menjadikan kita sombong, ilmu yang tidak menjadikan kita gampang menuduh orang, ilmu yang tidak menjadikan kita gampang memvonis orang, tapi ilmu yang menjadikan kita semakin merendah dan semakin kita merendah. Karena ilmu ibarat hidayah dan air, dan tidak akan air itu turun kecuali ke tempat yang rendah. Hidayah ilmu pun tidak akan datang kecuali kepada hati yang rendah. Yang kedua yang kita pelajari adalah sesungguhnya kenapa kemudian kita harus mempelajari ilmu. Yang kedua, karena sebab kita ingin ditolong dalam kehidupan sirat. Sirat itu jembatan kontoroh yang terbentang antara surga dengan neraka. Maka pada saat itulah kemudian Allah itu kemudian mengabarkan lewat lisan Rasulullah, siapapun yang ingin ditolong ketika melewati sirat yang menegangkan itu, maka simpel, sibukkanlah dirimu untuk mencari ilmu dalam kehidupan di duniamu, untuk mempelajari peringatan yang Allah turunkan dalam kehidupan kita. Saking mulianya mereka ketika sudah duduk di majelis ilmu, malaikat pun akan diturunkan untuk mengepakkan sayapnya kepada mereka yang mencari ilmu. Dan itu akan dicatat oleh Allah menjadi sebuah catatan yang akan meringankan dia untuk dijaga oleh Allah ketika dia melewati sirat. Maka Allah akan mengatakan, fulan ini telah menyibukkan dirinya untuk memahami peringatan-peringatan yang aku turunkan. Dia telah bersusah payah untuk memahami kehidupan akhirat yang hari ini dia jalani. Maka ketika dia punya alasan-alasan itu di hadapan Allah, maka Allah membayar cash dan membayar kontan janji yang Allah berikan. Sahalallahu lahu tariq, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah membayar kontan janji yang Allah berikan. Apa itu? Allah mudahkan dia untuk mendapatkan surganya Allah. Dan ujung dari sirat itu adalah 8 pintu surga yang akan memanggil dia sesuai dengan amal yang menjadikan dia dipantaskan untuk memasuki surga. Yang ketiga, yaitu adalah karena terlepas kali ketika kita belajar ilmu sampai kemudian kita mengazamkan bertekad bulat untuk mempelajari kitab dari A sampai Z, maka yang ketiga ikhtiar kita, usaha kita, komitmen kita untuk mempelajari ilmu. Yang ketiga itu menjadikan kita lepas dari status kebencian Allah kepada manusia. Yang dibenci oleh Allah, kita ketika membedah ini kita harus paham. Yang dibenci oleh Allah dari kita itu bukan hanya orang yang berzina. Yang dibenci oleh Allah dari kita bukan hanya orang yang minum khamr. Tapi salah satu dosa yang tidak terasa, karena dosa itu ada dua. Ada dosa yang terasa, ada dosa yang tidak terasa. Ada dosa yang terasa itu contohnya apa? Membunuh, kerasa. Ada dosa kemudian minum khamr, kerasa. Dosa zina, kerasa. Ada dosa yang nggak kerasa. Salah satu dosa yang tidak kerasa itu apa? Sengaja membodohi diri kita. Untuk tidak mau mempelajari agama dan tidak mau mempelajari peringatan yang datang dari Allah.
Makanya kemudian apabila ada seorang manusia yang mereka itu sengaja menikmati kebodohan dia dalam urusan akhirat, dia tidak paham, maka dia harus ingat kepada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah dalam riwayat Baihaqi. Abghadur rijali indallahi alimun bidunya jahilun anil akhirah. Sesungguhnya hamba yang dibenci oleh Allah di bawah kolong langit di atas muka bumi adalah seorang hamba alimun bidunya, dia alim, dia ngerti tentang urusan dunia, semua pemberitaan informasi dari yang trending, viral, semuanya dia tahu. Jahilun anil akhirah, tetapi dia kemudian ternyata bodoh terhadap urusan akhiratnya. Maka ini termasuk salah satu orang yang dibenci oleh Allah. Ini termasuk dosa yang tidak terasa. Orang yang kemudian dibenci oleh Allah bukan hanya pezina, bukan hanya peminum khamr, bukan hanya orang yang membunuh, bukan hanya orang yang berjudi, tapi termasuk orang yang dibenci oleh Allah di bawah kolong langit adalah orang yang bodoh terhadap urusan akhiratnya, tetapi seiring dia bodoh terhadap urusan akhirat, tetapi justru dia itu kemudian senang tetapi dia itu paham terhadap urusan dunianya. Dan ini termasuk salah satu hal yang paling dibenci oleh Allah. Itu yang ketiga. Jadi nanti kalau kenapa harus kajian kita? Supaya kita tidak mendapatkan status dari orang yang dibenci oleh Allah. Alim dalam urusan dunia. Bodoh dalam urusan akhiratnya. Itu yang ketiga. Yang keempat. Kenapa kita harus mempelajari ilmu? Karena ingin dicintai oleh Allah. Dan salah satu di antara sebab yang memantaskan kita dicintai oleh Allah itu dengan ilmu. Yang kelima, yaitu orang yang kemudian kenapa kita harus mempelajari ilmu, karena ibadah yang kita pelajari dengan ilmu itu akan menjadikan kita mendapatkan pahala yang besar. Jadi kalau setelah kita belajar ilmu, maka setiap waktunya kita akan mendapatkan pahala yang besar. Makanya orang yang beribadah dengan ilmu akan berbeda dengan orang yang beribadah tanpa ilmu. Ya, makanya itu ibadah yang biasa, tapi dengan ilmu itu lebih baik daripada ibadah yang banyak, tetapi orang yang mengamalkan ibadah itu tidak punya ilmu. Kemudian yang keenam, kalau kita mempelajari ilmu, maka kita akan lepas dari jebakan setan dari kalangan jin dan manusia. Kita tidak mudah terperosok. Setan dari kalangan jin dan manusia itu tidak bisa menghadapi orang yang kuat secara referensi. Kenapa Muslim itu gampang terombang-ambing ke sana kemari sebagaimana buih? Karena mereka tidak punya pijakan ilmu. Ilmu itu ibarat akar yang menghujam ke dalam tanah, sehingga sekuat apapun angin masih bisa bertahan. Tapi kalau referensi kita informasi sosial media, berita di Facebook, berita di IG, terus-terusan itu yang kemudian ngisi, kita tidak akan kuat, kita akan terseret oleh pemberitaan ke sana, kemari, dan kita hanya menjadi pion dari setiap pemberitaan media massa. Saatnya kita yang mengendalikan, Pak, bukan kita yang dikendalikan oleh informasi. Dan cara kita mengendalikan apa yang kita serap itu apa? Dengan kita meletakkan bahwasanya kewajiban kita mencari ilmu. Menyibukkan dengan ilmu jauh lebih menguntungkan daripada kita sibuk dengan urusan informasi yang bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita harus paham sesungguhnya kita mempelajari ilmu, karena sesungguhnya ilmu merupakan highway-nya kita menuju kepada surga-Nya Allah. Kedua, sesungguhnya kita ingin ditolong ketika kita melewati sirat. Karena sesungguhnya muara dari perjalanan sirat kita itu bermuara kepada 8 pintu surga. Dan Allah membayar cash dan kontan kepada setiap mereka yang selalu menyibukkan dengan ilmu. Seiring dia mencari rezeki dan karunia Allah di atas muka bumi. Sembari dia bekerja, dia menambah ilmu akhiratnya. Yang akan menjadi pengembaraan yang berlanjut pada kehidupan di alam barzahnya. Terlepasnya orang dari kebencian Allah, yaitu ketika mencari ilmu, karena salah satu orang yang dibenci oleh Allah yaitu adalah orang yang fahim terhadap urusan dunia tapi bodoh terhadap urusan akhirat. Kemudian Allah memuliakan kita kalau kita mencari ilmu, ibadah yang diiringi dengan komitmen kita untuk belajar menjadikan pahalanya lebih besar, dan kita terhindar dari jebakan setan dari kalangan jin dan manusia. Sallallahu alaihi Muhammad. Senang sekali, saya betul-betul senang sekali bisa berkumpul dengan orang-orang yang mereka memiliki profesi, tapi profesi itu tidak menghalangi mereka untuk menambah ilmu dan menambah urusan akhirat mereka. Sebagaimana yang Allah terangkan dalam surat Nur, salah satu orang yang dipuji oleh Allah adalah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, yaitu adalah seseorang yang perdagangannya, bisnisnya, profesinya tidak menghalangi mereka untuk mengingat Allah. Dan
ilmu adalah cara untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.